Hello guys, welcome to my channel. Udah lama ya kita nggak nge-vlog. Nah, kebetulan di depan kita ini tanpa basa-basi kita bahas tuntas X-Max 2023. Jadi X-Max 2023 ini gue beli belum sampai sebulan. Nah, warnanya itu kenapa gue pilih merah? Jadi sebenarnya ada maksud guys. Nih lihat. Tuh. Kalau kalian nggak, sebenarnya ini agak nggak tahu sih, ini opini pribadi, agak mirip Panigale ya, Ducati tuh X gitu kan. Jadi ya berangan-angan dulu aja, jadi makanya belinya warna merah. Dan merahnya itu cukup bagus, jadi tuh, bisa kelihatan ini sekitar jam 10 pagi, warnanya jadi bisa kelihatan dengan jelas, jadi cukup pas gitu, nggak terlalu terang, nggak terlalu tua. Dan menurut gue agak light ya warnanya, cukup cocok di motor ini. Nah, sebelum kita bahas tuntas, kita lihat bagian velgnya ini udah dicat, jadi warna silver. Karena kenapa pilih warna silver? Karena lebih cocok dengan bodinya. Bisa kita lihat dari jarak jauh. Nah, warna silver ini dipilih karena netral juga. Jadi seandainya bosan dengan warna ini someday, jadi kita bisa ganti atau wrap atau cat bodinya dengan warna yang berbeda. Oke. Ini untuk tampak depan dari Yamaha X-Max 2023. Nah, untuk di bagian lampu ini yang benar-benar mengambil perubahan signifikannya, itu jadi kayak X gitu loh dibanding yang lama. Tapi overall masih mirip. Tapi ini udah all new sih. Tuh, speedometernya juga beda, jadi ada dua tampilan. Nanti kita bahas speedometernya. Nah, yang gue suka lagi di sini ada di RL-nya tuh kayak tuh nyala gitu bagian bawahnya. Jadi ganteng lah. Dan lampu spion, lampu sen ini udah nyatu dengan body tuh. Tapi ini bukan spion ya, ini hanya lampu sen. Nah, untuk belakangnya seperti ini. Jadi ini yang gue suka, jadi looksnya itu kelihatan rapih. Kalau gue masih pakai spion di sini, tapi looksnya masih oke, nggak aneh. Nah, kita matiin dulu. Tentunya ini udah keyless ya. Untuk tampak samping sebenarnya ini karena masih orsinil, jadi nggak perlu dibahas tuntas. Hanya ini opini pribadi aja. Kayak di YouTube udah banyak yang bahas juga. Tapi sudut pandang yang gue ambil dari sini yaitu dari pengguna pribadi. Tuh. Jadi gue pernah punya yang sebelum ini, yang sebelum berubah bentuknya tahun 2000 berapa ya? 19 kalau nggak salah. Warna hitam dop, itu agak beda sih. Bedanya entah kenapa, selain fitur tentunya di bagian handling, feeling handling dan mesin itu dia lebih nggak nge-lag. Padahal mesinnya tuh sama, tapi ada beberapa ubahan sepertinya, entah itu settingan ECU atau roller mungkin. Tapi jadi lebih ringan di sini dan lebih bertenaga. Padahal cc nggak nambah, yaitu 2,5. Ini untuk bannya itu masih orsinil tuh, masih bergaris, masih ada garis warna dari pabrik. Untuk remnya, pengeremannya tentunya sudah menggunakan disc brake, tapi ini bisa diganti, tentunya kita bisa upgrade nanti biar pengeremannya lebih bagus. Dan tentunya ini sudah ABS ya untuk depan belakangnya. Nah, ini yang paling beda itu ya, yaitu bagian speedometernya. Kita bahas. Peringatan kita pilih. Nah, ini untuk bagian stang kirinya. Jadi ada lampu, pilihan menu. Ini juga pilihan menu dan lampu sen, klakson. Udah. Kita pencet OK. Terima.
Nah, ini untuk tampilannya kita bisa lihat biar kalian tahu lebih jelas. Ada average dan lain-lain. Nah, lalu ini untuk RPM-nya kelihatan jelas kan? Nah, ini untuk bagian menunya. Ada musik. Musik itu tentunya bukan speaker di X-Max-nya, tetapi dia bisa connect secara wireless menggunakan Bluetooth ketika dikonekkan dengan handphone. Contohnya ketika kalian sedang menggunakan headset Bluetooth, mungkin itu bisa, atau Sena itu bisa dikonekkan langsung di sini. Jadi ada judul dan nah ini gagal karena belum connect. Ada judul dan bisa pindahin musik. Ini ada auto trip. Ini ada tampilan meter, jadi kalian bisa ubah tachometernya eco, kecepatan, misalnya eco kita ubah. Jadi yang kita lihat tuh seberapa irit kita. Nah, ini untuk penggunaan pribadi yaitu 22,9. Ya, cukup irit untuk motor 2,5. Lalu untuk yang kecepatan tuh seperti ini, visual aja. Nah, kita ubah lagi yang awal tachometer. Tuh, tachometer kayak gini, kelihatan nggak? Lalu ada navigasi. Itu ketika kalian connect menggunakan Bluetooth, dia akan jalan. Jadi kayak Google Maps. Jadi dia bisa connect langsung ke sini. Jadi kan biasa kita taruh phone holder di sini dan itu juga rawan diambil. Nah, ini langsung connect di sini. Jadi HP-nya bisa ditaruh di sini. Contohnya kalau ini cukup dalam, atau di sini ini bisa dikunci menggunakan ini. Seperti itu. Nah, ini untuk navigasi. Notifikasi juga ketika ada teleponan, SMS, cuaca. Tapi ini semua harus connect ke HP ya. Seperti itu kecanggihannya. Untuk sisi bagian kanan, jadi ada, ini biasa sih, ada hajat, starter, udah sih itu aja. Beda di kiri lebih rame. Kita coba mendengarkan suara mesinnya. Sebenarnya untuk suaranya itu mirip sama yang old, tapi hanya berubah untuk beberapa settingannya saja. Oh, ini ada TCS nyala. Nah, ini speedometernya. Nah, ini juga udah di karbon. Ini di karbon sendiri. Barangkali ada yang mau pesen boleh DM by IG ya. Thank you. Tuh, ini Force karbon. Nah, ini juga udah diubah. Ini udah diubah. Nah, ini ada speaker Bluetooth, jadi ini bisa connect ke sini guys. Jadi kayak Harley gitu, bisa mendengarkan musik dari luar seperti itu. Ini untuk tampak depannya. Sorry, untuk bagian kokpitnya ya. Bagus. Oke, kita berani. Nah, ini untuk bagian tampak sampingnya. Untuk footstep sebenarnya ini untuk pengguna pribadi gue jujur lebih nyaman dengan NMAX. Entah kenapa, walaupun motornya lebih besar dan panjang, tapi yang NMAX tuh lebih selonjoran. Dengan tinggi gue yang 185 tuh, dia masih nekuk. Tapi cukup nyaman, masih toleransi. Nah, kalau gini sih pas tuh, dia bisa sampai mentok nggak kena kaki. Tuh, ini juga aman tentunya. Ini untuk isi bensin ada di tengah, sama seperti Aerox and Maxi pada umumnya. Nah, untuk bagian samping dia juga ada list ini nih, detail kecil. Oh, ini stiker ternyata. Nggak jadi. Nah, untuk bahan yang digunakan di joknya itu cukup bagus.
Kenapa? Karena dia ada dua bahan yang berbeda dengan emboss X Max. Jahitannya juga merah, lebih sport. Di sini juga ada gimmick-gimmick Yamaha. Tuh, tentunya tampilannya menambah semakin lebih mewah. Nah, ini untuk handle bagian belakangnya. Ini untuk bagian tampak sampingnya. Sebenarnya ini depan belakang bagus. Ini yang gue suka dari motor ini. Biasa kan kalau depannya bagus, kadang belakangnya desainnya tuh kurang. Tapi ini tuh masih bagus, dan ini full LED, mantap banget. Kalian nggak percaya full LED, kita nyalain. Ini dari Sen udah LED, lampu rem juga udah LED, pokoknya mantap. Dan agak silau sih sebenarnya, padahal orisinil. Nah, ini untuk bagian CVT-nya. Orisinil, hanya dibungkus biar lebih bersih dan nggak gampang bocor. Agak berubah dibanding yang dulu, tapi untuk belakang tidak begitu signifikan. Yang gue rasakan tuh yang signifikan yaitu di bagian kokpit. Nah, ini karena dia LED-nya juga untuk tampilan speedometernya sudah full digital, dibandingkan yang dulu itu masih jarum. Dan untuk bagian depannya tentunya berubah secara keseluruhan. Nah, knalpot masih mirip atau sama ini kayaknya sama yang dulu. Belakang gue tentunya sudah disc brake dan ABS. Nah, ini kayak motor standar Eropa ya, harus ada mata kucing di bagian samping. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kita bakal tes di jalan, sekalian manuver, bagaimana feelingnya biar kalian tuh sambil bisa merasakan gitu ketika mengendarai motor ini. Ini ada hanya short review saja untuk X-Max. Oh ya, bagasinya kita belum lihat ininya. Tuh, ininya sudah hidrolik, dia nahan. Ini untuk bagasinya tentunya bisa untuk 2 helm, dan kayaknya agak lebih luas sedikit ya dibanding yang dulu, atau sama, gue udah lupa sih. Tapi overall bisa 2 helm dan sangat lega. Nih, dalamnya segini loh, jadi benar-benar cukup lah untuk touring. Kalau kalian kurang ya kalian bisa pasang box tuh. Ada dudukannya di sini. Nah, kurang lebih segitu untuk short reviewnya. Nanti kita bakal test drive. Subscribe dan share kalau kalian suka video ini. Ini semua disclaimer adalah opini pribadi berdasarkan pengguna, dan kita baru gunakan ini selama 1 bulan ya, jadi jelek-jeleknya belum ketahuan. Semoga nggak ada error seperti NMAX gue. Dia ada error, CCU-nya tuh error, jadi nggak bisa connect ke HP, dan itu bener-bener ngerusak aki. Jadi akinya nggak mau nyala, mati, drop. Semoga di motor ini nggak ada ya. Oke, nice Yamaha.